Halo guys, kembali lagi di channel Flatty Boy dan selamat datang di plot Bedah Lore Part 3. Anjay. True moment. Ya akhirnya Bedah Lore Part 3. Anjay. BTW disclaimer ya, jawaban-jawaban ini mungkin berdasarkan teori dan pemikiran gue sendiri ya. Jadi belum tentu bener juga lah. Jadinya kalau semisal kalian punya pendapat lain, bang gitu bang harusnya gini bang, ya kalian komen aja lah di bawah, oke? Oke langsung aja lah, gas. Bang Flatty buat part 3. Satu, Harvanima akhirnya jatuh ke tangan siapa dan buat apa? Soalnya yang terakhir itu kalau nggak salah Goshen ambil Harvanimanya kan karena udah dikuasain sama Kalon. Terus akhirnya Harvanimanya gimana bang? 2, akhir dari kisah si Nathan apakah semuanya sudah dikuasai sama Abyss? Karena Nathan nggak dapat Harvanimanya. Semoga dijawab, makasih. Buat Harvanimanya itu gua nggak nemu kejelasannya sih, kelanjutannya itu gimana. Ya soalnya nggak diterusin sama Mas Muntun. Tapi ya, kalau teori gua ya, senangkep gua ya, kan di akhir scene kan pas Harvanimanya lepas, si Kalon, dewa iblis yang ada di dalam tubuhnya si Goshen ini kan juga ikutan keluar. Nah, teoriku, si iblis Kalon ini pas keluar itu langsung mungut dan ngebawa lari batu itu. Dibawa kemana? Ya ke markas Abyss lah. Kan tujuan utama dari Abyss ini kan buat ngumpulin semua Twilight Orb buat nguasain Land of Dawn. Gitu. Kayaknya sih. Kayaknya. Terus pertanyaan kedua, akhir di masa kisah Nathan apakah semuanya sudah dikuasai sama Abyss? Ya itu nggak tahu sih terusannya gimana. Ya sama, gak dilanjutin sama Mas Muntun. Di komiknya ini pun cuma diliatin sampai pas si Nathan, Balearic, Emon, Tante Valen sama Dedek Lunok ini kabur dari Celestial Palace yang runtuh. Dan wis, gak tahu si Nathan ini selamat atau enggak ya, gak dikasih tahu Mas Muntun. Jadi ya. Oke lanjut. 1. Apakah Cici dan Amon itu adalah sepasang kekasih atau cuma saling tertarik? 2. Kalau Lancelot sama Odette adalah sepasang kekasih, kenapa mereka nggak ada skin Valentine? 3. Detona, T-Rexnya Barat itu asalnya dari mana? Kalau Cici dan Amon itu menurutku itu mereka ini cuma kayak teman deket aja sih. Yes! Buat sekarang. Ya itu gak nutup kemungkinan kalau suatu saat mereka ini bakal jodoh, terus dapat skin couple. Ya apa kata Mas Muntun lah. Allah. Terus kenapa Lancelot sama si Odette ini gak punya skin Valentine? Kalau itu ya kurang tahu sih. Kan yang ngebikin skin kan Mas Muntun. Ya sebenarnya kan mereka ini punya skin couple sih, tapi skin Christmas. Nah tapi kayaknya kurang gak sih kalau hero couple gini tapi skinnya itu bukan skin Valentine? Ya gak sih? Ya gak? Ya gak? Mungkin ya? Mungkin. Gak tahu ya. Kan dulu skin couple Valentine ini kan tingkat skinnya itu setara spesial ya. Kayak skin Valentine-nya si Cecil sama si Carmilla. Kan ini kan setara spesial gitulah skinnya. Nah terus sekarang skin Valentine ini kan tingkat skinnya kan naik jadi skin epic. Kayak skinnya si Claude sama si Fanny. Kan setara epic kan. Ya mungkin aja ya, mungkin. Di masa depan Mas Muntun ini ngebikin skin couple Lance sama Odette Valentine ini tingkat skinnya itu setara legend mungkin ya. Ya nggak tahu lah, terserah Mas Muntun. Oke, catat skin Valentine Legend. Ide bagus. Terus pertanyaan ketiga, Detona, T-Rexnya si Barat itu asalnya dari mana? Ya kalian lihat aja lah di asal-usulnya si Barat. Udah ada, cari aja lah. Bang Deadfate ini buat part 3. 1. Kenapa jarang ada teknologi dan peralatan militer dunia nyata yang dipakai di lore-nya MLBB? Kayak prototipe awal suatu perlengkapan militer sebelum dikembangkan lebih lanjut. 2. Kenapa RDTO bisa bertahan sampai 1300 tahun dan disebut pertahanan terakhir umat manusia? 3. Siapa itu Eternal Guard Vexana? Apa ada kaitannya sama Atticus, mayat hidup yang punya kekuatan tertentu atau lainnya? Peralatan militer di dunia nyata ya? Oh ada cuy, yaitu senjatanya si Clint. Terus tembaknya si Lesti. Kan itu kan senapan model lama. Terus kalau kalian nanya, terus kalau senjata zaman sekarang gimana bang? Kayak AK-47, AWM gitu kok nggak ada bang? Ya kalau menurut gua ya, mungkin gara-gara Land of Dawn ini tuh latarnya tuh emang ngambil dari dunia fiksi ya. Jadi tiap wilayah di Land of Dawn ini tuh mewakili tiap tempat cerita fiksi yang biasanya ada di cerita-cerita gitu. Kayak misal, Monian ini kan ibarat itu latar kerajaan gitu. Terus Agelta Dryland itu kayak latar western gitu. Terus Azria Woodland ini tuh kayak hutan sihir gitu. Barrelland itu ya tempat jahat gitulah. Ya jadinya intinya itu Land of Dawn itu nggak ada wilayah yang latarnya itu kayak zaman sekarang gitu. Adanya itu cuma antara cerita fiksi kalau nggak ya sejarah gitu. Ya mungkin kedepannya gue juga mau bikin konten sih buat ngejelasin tiap wilayah yang ada di Land of Dawn gini. Misal penjelasan Agelta Dryland. Anjay. Ya wacana lagi. Ya menurut kalian gimana? Komen aja lah di bawah. Terus pertanyaan kedua, kenapa RDTO bisa bertahan sampai 1300 tahun dan disebut pertahanan terakhir umat manusia? Ya soalnya menurut gua ya cuma RDTO ini yang teknologinya itu paling maju. Dimana di wilayah yang lain, mereka ini kan ngandelin kekuatan sihir kalau nggak fisik biasa gitu. Kayak kurang pertahanan gitulah. Ibarat gini, di Monian, kan Monian ini kan kerajaan kan. Jadi mereka ini ngandelin prajurit buat ngejaga wilayah mereka. Nah, kalau wilayah mereka diserang, otomatis kan kebagi kan. Ini jaga sini, ini jaga sini, ini jaga sini. Jadinya ya kalau pasukannya mati ya udah buyar.
Nah, sedangkan kalau di RDTio, kan mereka ini kan pakai teknologi. Kita punya teknologi. Jadi ya yang jaga itu ya teknologinya. Misal RDTio ini diserang, ya akhirnya mereka ini nyiptain shield gitu. Nah, jadi yang jaga kan bukan manusianya, tapi teknologinya. Nah, jadi selagi Abyss ini berusaha jebol pertahanannya RDTio, warganya ini masih bisa buat nyiptain teknologi lain, buat ngasih pertahanan lain. Shieldnya hancur, nyiptain shield lagi. Shieldnya hancur, nyiptain shield lagi. Shield hancur, nyiptain shield lagi. Ngono terus lah. Ya gitulah pokoknya. Paham gak sih? Intinya SDM-nya itu nggak berkurang lah di RDTio ini. Gitu. Paham gak sih? Wis bola, pokoknya lanjut. Nah, terus yang ketiga, siapakah Eternal Guard Vexana? Kalau itu sih kurang tahu ya. Tapi kalau senangkap gua, Eternal Guard itu kayak penggambaran prajuritnya si Vexana yang dibangkitin sama dia. Jadi harusnya kecil gitulah. Tapi nggak tahu dibikin gede sama Mas Muntun. Kayaknya sih, kayaknya. Ya kalau kalian punya pendapat lain ya komen aja lah cuy. 1. Apakah ada kawanan Dragon User lainnya seperti Detona di Los Pecados? 2. Apakah Gwyn tahu keberadaan Odette? 3. Di skin Vexana Zenith, sebenarnya Vexana itu cosplay jadi Snow White atau si Evil Queen? Evil Queen. Si Evil Queen. Gak boleh. Apakah ada kawanan Dragon Lizard lainnya seperti Detona di Los Pecados? Ya menurut gua ya nggak ada cuy. Kan di asal-usulnya si Barat ini kan, si Detona ini kan diceritain sebagai spesies langka yang diburu gitu. Jadi ya tinggal dia. Kayaknya. Terus apakah Gwyn tahu keberadaan Odette? Menurut gua sih tahu cuy. Soalnya di lore-nya di MLA, mereka ini pernah ketemu. Ya tapi kita masih belum tahu ya lore-nya di MLBB sama MLA ini nyambung atau enggak. Jadi ya pertanyaan ketiga, skin Vexana Zenith sebenarnya Vexana itu cosplay jadi Snow White atau si Evil Queen? Ya kalau menurut gua ya pas habis baca ceritanya ya, dia ini cosplay jadi Snow White-nya. Cuma emang plotnya agak beda sih. Jadi ya, bang gue pengen nanya. 1. Ada rencana gak buat bahas atau video tentang Endless War? 2. Ada rencana juga bahas lore dari MLA yang gak ada di MLBB. Kalau mau bikin verse-nya lore-nya kakak Hanabi, waifu aneh. 3. Lu nge-ship Cici Amon atau Florin Amon? Ya sebenarnya gue pengen sih cuy buat jelasin tentang Endless War. Cuma gue gak tahu cuy bisa dapat bacaannya itu dari mana. Referensinya gitu nggak nemu cuy aku cuy. Ya gue sering lihat TikTok sih, banyak orang yang nyeritain tentang Endless War gini. Misal Silong mati, Sobri mati, Argus mati, Sugra mati, Nagamonar mati. Gak tahu cuy, mereka ini dapat info dari mana itu gak tahu aku cuy. Kalau misal kalian punya link atau sumber dari cerita Endless War ya, langsung aja komen cuy. Soalnya ya gue juga pengen banget cuy buat ceritain Endless War ini. Tapi kalau bisa sumbernya itu langsung dari Mas Muntun ya, kayak di in-game-nya atau link lore ML-nya. Atau kalian nemu link lore ML tentang Endless War gitu, langsung share aja cuy, komen cuy. Kalau ada yang nemu langsung gue bikin wacana ke depannya. Terus rencana buat bahas lore di MLA. Ya kayaknya sih ya. Kalau rame. Ya kalau rame ya. Ya kalian komen aja lah di bawah. Enaknya bikin atau enggak? Ntar kalau rame ya nambah wacana lagi. Terus pertanyaan ketiga, lebih nge-ship Cici Amon atau Florin Amon? Amonatan. Gaplok. Kalau aku ya ngikutin Mas Muntun lah. Cici X Arlot. Bang, energi misterius yang dimasukin ke Infinite Gate itu kan katanya semakin lama semakin besar. Dan Nolan berusaha mengalahkan energi itu di ruang multiverse hampa sendirian. Apa mungkin si Nolan gagal mengalahkan energi misterius dan menyebabkan energi tersebut kembali ke Land of Dawn dengan energi yang sangat besar dan menyebabkan terjadi lagi Endless War 2? Kayaknya sih enggak cuy, beda. Soalnya kan ya, penyebab Endless War Part 2 ini kan gara-gara kubu Abyss ini berhasil buat ngumpulin semua Twilight Orb. Nah, sedangkan bencana Calamity ini yang ada di ruang multiverse ini tuh kayak cuma energi misterius gitu yang nyiptain kehancuran buat multi semesta. Tapi ya bisa aja sih. Jadi pas Abyss ini udah nguasain Land of Dawn ya, tiba-tiba Calamity ini datang ke Land of Dawn. Jadinya ya endingnya Abyss versus Calamity. Anjay. Mau nanya, 1. Kenapa Sun bisa bertarung? Padahal dia cuma diam doang dan gak kemana-mana. 2. Elis pernah kalah nggak? 3. Apa kristal yang di Fredrin? Siapa nyiptain? Kenapa diciptakan dan ditaruh di bangunan kosong? Makasih. Alasan si Sun ini bisa gelut padahal dia ini cuma rebahan ya. Ya soalnya kan dia ini kan hasil reinkarnasi dari Dewa Gunung yang pernah hidup di KD Riverland. Jadi ilmu gelutnya itu juga ikut ke reinkarnasi gitu. Kayaknya sih. Terus pertanyaan kedua, Elis pernah kalah nggak? Pernah cuy. Jadi pas dia ini ngelawan Forsaken Light, gengnya si Yin. Nah di videonya dia ini kan pas dia ini ngelawan si Julian. Nah endingnya ini kan si Julian ini berhasil buat ngumpul lagi sama para Forsaken Light. Jadi ya bisa disimpulkan si Julian ini menang ngelawan Elis. Ya tapi si Elisnya ini nggak mungkin mati sih. Antara terluka parah kalau nggak ya kabur. Intinya si Elis ini kalah lah. Terus pertanyaan ketiga, misteri kristalnya si Verdi. Nah itu masih misteri ya. Ini masih sebuah misteri.
Ya sampai sekarang belum dijelasin ini kristalnya siapa yang bikin, kok bisa ada di sana, dia siapa, Frey kemana, Bang Flat kapan upload. Ya sampai sekarang si Ferdi ini masih nyari jawaban tentang semua itu. Gitu kayaknya. Bang mau nanya, 1. Kenapa Great Dragon milih Zilong buat jadi penerusnya? 2. Gimana caranya Atlas masuk ke Mecha Sentry? 3. Kenapa Harley berkelana ke seluruh Realm of Dawn? Ya itu udah dijawab sama Bang Akutan. Mantap Bang, Anda dapat selamat. Anjay. 1. Mia sama Ulker itu pacaran apa LDRan? Soalnya kan mereka beda provinsi. 2. Ada skin di ML yang nyambung sama Lord Ori-nya nggak? 3. Kerajaan Antalus tempatnya si Elis dulu itu kecamatan mana? Atau sekarang udah masuk bagian dari kecamatan Abyss Crack? Ya kayaknya si Mia sama Alufit ini LDRan sih. Kan di asal-usulnya si Mia kan, dia ini juga pernah ngomong kalau Azria Woodland ini bukan tempat buat para manusia. Jadinya ya si Alufit ini nggak bisa tinggal di sana. Ya bisa sih si Mianya yang kemonian. Cuma kan si Mia ini kan ngejaga Azria Woodland. Kalau nggak ada ntar yang jaga siapa? Ya mungkin mereka ini ketemu itu kalau pas si Alufit ini lagi ada misi aja ke sana. Sisanya ya mereka ini LDRan lewat WA. Terus pertanyaan kedua, skin ML yang nyambung sama Lord Ori-nya? Ada cuy. Contohnya ya si Sugra ini. Nah skin basicnya si Sugra ini, yang putih ini tuh wujud dia pas dia ini masih jadi malaikat. Kok ada titiknya anjing? Kan diceritanya kan gara-gara dia ini ngambil Demonic Sword, akhirnya itu kan ngebikin dia ini jadi hitam. Become one with the sword. Immortality or death. Pertanyaan ketiga, kerajaan Antalus itu ada di kecamatan mana? Ya kalau ngeliat ceritanya si Elis, harusnya ya bener, mungkin sekitaran Abyss Crack. Soalnya kerajaan Antalus ini kan adanya itu pas dahulu banget, dahulu pas Abyss ini masih belum gede banget lah. Mulai berkembangnya Abyss ini kan pas si Tante Elis ini join member. Jadi ya mungkin kerajaan Antalus ini tuh dulunya itu ada di sekitaran Barrenlands sini lah. Kayaknya, ya kayaknya mungkin segitu dulu aja ya cuy ya. Udah panjang cuy, capek ngomong gua cuy. Ya kalau semisal kalian punya pertanyaan tentang lore cerita hero ML kayak tadi ya, langsung aja komen cuy. Ntar pertanyaan yang unik bakal gue pilih buat gue masukin ke Bedah Lore Part 4. Anjay. Oh ya cuy, pesan gue ya kalau komen ya, kalau bisa per komen itu 1 pertanyaan aja cuy. Jangan pernah pinak pilihan ganda gini, sat. Bingung gue cuy jawabnya cuy. Jadi cukup 1 komen 1 pertanyaan gini lah. Tapi bang aku punya banyak pertanyaan bang, gimana bang? Ya kalau gitu kalian ya komen satu-satu aja cuy. 1 pertanyaan 1 komen gitu. Jadi komen banyak gak apa-apa cuy. Pokoknya jangan digabung cuy. Soalnya sebenarnya itu ada cuy pertanyaan-pertanyaan bagus, tapi di pertanyaannya dia yang lain itu aku nggak bisa jawab cuy. Jadi ya gimana cuy? Bingung cuy. Ya itu bingung cuy. Jadi ya kalau bisa dipisah lah, dipisah lah. Oke? Oke lah, adios.